jumpa lagi bersama dengan Ibu Sonia di devosi hari ini. Sebelum memulai devosi hari ini, terima kasih Tuhan karena sudah pimpin kami hari ini, sehingga hari ini kami masih dikasih kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati firman yang akan kami dengar, sehingga firman ini dapat memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, devosi kita hari ini terambil dari kitab Yosua 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 tentang pengantara antara Allah dan juga manusia, yaitu Kristus. Nah, di ayat yang pertama, di situ tertulis seperti ini. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem, dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Nah, anak-anak pernah ingat gak atau masih ingat tidak peristiwa penting di Sikem? Jadi Yosua ini memanggil para perwakilan Israel, dia mengajak berkumpul di Sikem. Di Sikem itu ada satu peristiwa di mana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ketika Abraham memasuki tanah Kanaan. Dan di sana Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, jadi Yosua ini mengajak semua orang hadir di sana untuk apa? Untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi mereka sendiri yang menghadap kepada Tuhan, saat itu seolah-olah surga terbuka. Dan Yosua berbicara kepada bangsa Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Yosua mengingatkan sejarah bangsa Israel, sejarahnya Abraham, bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Jadi Tuhan memanggil Abraham ketika seluruh keluarganya Abraham masih menyembah berbagai berhala. Jadi Tuhan membawa Abraham keluar dari lingkungannya tersebut supaya Abraham dapat menyembah Tuhan. Jadi Abraham yang sebelumnya hidup dalam keluarga dan bangsa penyembah berhala dapat meninggalkan penyembahan berhala itu. Nah, anak-anak, hal ini tidak mungkin kalau Abraham sendiri yang melakukannya. Jadi tidak mungkin Abraham yang datang kepada Allah dan meninggalkan keluarganya yang penyembah berhala. Di inti pembicaraan Yosua kepada bangsa Israel adalah bagaimana Tuhan yang berinisiatif untuk memanggil Abraham ketika seluruh keluarganya menyembah berhala. Nah, ini sama dengan kehidupan kita. Sampai sekarang pun kita sebagai manusia berdosa tidak mungkin lepas dari kehidupan berdosa kita oleh karena usaha kita sendiri. Abraham tidak mungkin lepas dari keluarganya yang penyembah berhala kalau bukan Allah yang memanggil dia. Kita tidak mungkin lepas dari kehidupan yang berdosa kalau bukan Allah yang menyelamatkan kita. Nah anak-anak, kalau kalian baca selanjutnya dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13, di situ disampaikan oleh Yosua bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari bahaya dan celaka. Tuhan juga yang membuat mereka mewarisi tanah Kanaan. Tuhan juga yang menaklukkan musuh-musuh mereka. Nah, seperti yang Ibu Sonia sudah sampaikan tadi, bahwa semuanya karena inisiatif Tuhan terlebih dahulu yang menyelamatkan bangsa Israel, menghalau mereka dari bahaya, menaklukkan para musuh, bahkan membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-14 dan 15 Tuhan mengenaki respon dari bangsa Israel, sehingga Yosua bertanya kepada bangsa Israel, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Nah, di ayat yang ke-16 dan ke-17 bangsa Israel memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu Yosua berkata lagi kepada bangsa Israel, "Kamu tidak sanggup beribadah kepada Tuhan, karena Ia adalah Allah yang suci, Allah yang tidak akan mengampuni bila engkau melawan atau berbuat dosa kepadanya." Nah, hal ini bukan berarti Allah tidak mengampuni dosa ya, tetapi supaya umatnya pada saat itu bangsa Israel bersungguh-sungguh mengatakan bahwa mereka akan beribadah kepada Allah, supaya kita juga manusia bangsa Israel juga sadar bahwa usaha kita tidak mampu membuat dosa kita diampuni atau diselamatkan, tetapi hanya karena inisiatif Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Dari devosi hari ini, apa refleksi yang bisa kita dapatkan? Yaitu Allah yang berusaha atau berinisiatif agar manusia memperoleh keselamatan. Manusia tidak mampu lepas dari dosa dengan usahanya sendiri. Nah, demikianlah devosi hari ini. Semoga memberkati anak-anak semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya kami sungguh-sungguh semakin menyadari bahwa Tuhanlah yang berinisiatif menyelamatkan kami. Kami manusia tidak punya andil, tidak punya usaha apapun untuk bisa menyelamatkan diri kami sendiri, bahkan menghapus dosa kami. Tetapi Tuhanlah yang menebus kami
membawa kami dari jurang dosa ke dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.